Baik, kita akan membahas memasukkan pekerjaan ya, daftar pekerjaan di dalam Microsoft Project. Di sini masih kosong. Saya punya referensi daftar pekerjaan. Untuk mudahnya kita ambil dari RAB karena pasti rincian isi dari rencana anggaran biaya itu pasti daftar pekerjaan. Nah, di sini saya punya contoh pekerjaan dengan volume sekian. Ya, kita akan copy, kecuali jika susunannya Anda ingin ini tidak sama, maka Anda bisa mengetiknya manual atau memodifikasi ya. Tapi kasus kali ini latihan kita akan ambil sama. Lalu ini saya copy. Nah, ini saya copy. Ctrl C. Lalu saya paste di baris nomor 2. Karena di atasnya nanti saya buat nama projectnya. Saya Ctrl V di sini. Nah, sehingga semua pekerjaan ini sudah masuk ya di sini. Kemudian kita mengisi durasi ya. Untuk mengisi durasi, misalkan pembersihan lokasi untuk 240 meter persegi. Anda bisa menalarkan beberapa pekerjaan ya. Nah, di sini ada yang saya hapus, biaya listrik dan biaya kerja. Karena ini bukan pekerjaan, ini saya klik di barisnya, klik kanan delete tax, dan ini juga saya delete tax. Nah, selebihnya pekerjaan-pekerjaan ini Anda bisa nalarkan jika Anda memiliki pengalaman atau nalar pernah melakukan pengawasan di pekerjaan. Oh, untuk volume segini, semakin sering Anda melakukan pengawasan, semakin banyak pengalaman Anda dalam mengikuti proyek pembangunan, maka nalar Anda akan semakin tajam untuk menentukan estimasi durasi. Jikapun kita kesulitan, maka kita bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan koefisien yang ada dalam analisa harga satuan. Ya, analisa harga satuan pekerjaan, misalkan disebutkan pekerjaan dengan pekerjaan pasangan dinding ya. Tadi volume pekerjaan dinding 1400 dinding. Nah, ini ya, 1400 sekian. Kita masukkan di volume ya. Kemudian koefisien dari analisa harga satuan, untuk pekerja butuh 0,3 koefisiennya, tukang batu butuh 0,1. Maka kita masukkan misalkan konfigurasi pekerja 4 tukang 10 helper atau 10 pekerja. Maka di sini kita bisa lihat formula untuk menentukan durasi, yaitu koefisien dikalikan jumlah pekerja dikalikan volume dibagi jumlah pekerja. Artinya, kenapa pekerja sebagai pembagi? Karena semakin banyak pekerja, maka pekerjaan akan semakin cepat. Misalkan ini kita kurangi 3 orang, maka ini semakin lama ya. Nah, jadi misalkan tadi kita buat ini 4 hari, pekerjanya 10 hari misalkan. Pekerjanya 10 orang, tukangnya 4 orang. Ternyata di sini lebih lambat, kapasitasnya lebih lama helper, lebih lama pekerja. Maka yang kita ambil adalah yang paling lama, karena tidak mungkin yang lebih lambat mengikuti yang cepat. Yang ada adalah yang lebih cepat menunggu yang lambat bekerja gitu. Nah, jadi kita asumsikan misalkan dengan konfigurasi 4 tukang 10 pekerja, 10 helper, maka kita ambil durasinya 45 hari. Maka kita bisa masukkan ke
kolom duration, durasi di sini 40, kita ketikkan 40. Nah, begini ya. Jadi pekerjaan dinding memiliki durasi 40 hari. Nah, untuk semua pekerjaan ini saya sudah ada rekap. Anda bisa download di halaman bahan ya. Nah, ini saya sudah tentukan sebagai latihan ya. Kita pilih semua durasi ini. Sebenarnya durasi total ini kita boleh nggak perlu isi dulu, karena durasi total nanti setiap pekerjaan ini akan otomatis dihitung oleh Microsoft Project. Bahkan total project keseluruhan nanti akan dihitung otomatis. Nah, ini saya copy ya. Saya copy. Jadi saya asumsikan bahwa Anda sudah melakukan pendekatan seperti tadi ya. Lalu kita paste di baris yang sama tadi di sini. Ini saya copy, saya paste di sini. Nah, ini ya seperti ini. Sehingga kita punya pekerjaan dan durasi. Nah, di sini ternyata kita kelebihan ya tadi ya. Ini saya pilih 3 baris ini, lalu klik kanan, delete task. Nah, kemudian ini kita beri judul, misalkan yang umum, proyek gedung 2 lantai. Nah, ini 2 tingkat. Ternyata beberapa judul di sini masih dianggap sebagai satu pekerjaan. Ini pekerjaan, ini pekerjaan, ini pekerjaan. Padahal yang kita tahu ini pekerjaan kecilnya ini termasuk dalam pekerjaan pendahuluan. Berarti sedangkan gedung ini saya tebalkan ya. Nah, gedung ini isinya adalah ini semua. Ya. Jadi untuk memasukkan subkategorinya atau work breakdown structure, kita akan membuat struktur pekerjaannya ya. Maka saya pilih semua pekerjaan ini. Saya akan kategorikan semua pekerjaan ini sebagai masuk dalam kategori proyek gedung 2 lantai. Maka setelah kita pilih, kita klik indent task. Nah, di sini. Sehingga nanti dia akan otomatis mendapatkan total durasi dari semua pekerjaan setelah kita hubungkan. Lalu ini juga harus diinden karena ini menjadi sub pekerjaan dari pekerjaan pendahuluan. Sub dari pekerjaan tanah, kita pilih 3 ini lalu kita lakukan indent. Dalam pekerjaan dinding kita lakukan indent. Di dalam pekerjaan ini kita lakukan indent juga. Ini kita seleksi, kita lakukan indent ke dalam. Nah, ini misalkan kita ingin mengubah kembali keluar juga bisa ya. Berarti kalau keluar dia akan setara dengan slope. Nah, kalau dikeluarkan lagi dia akan setara dengan proyek gedung. Ya. Ini saya kembalikan lagi, saya undo. Nah, harusnya seperti ini ya. Kemudian 3 pekerjaan ini saya indent. Nah, otomatis ini menjadi auto karena dia mengikuti 3 pekerjaan yang di bawahnya, mengikuti grup yang di bawahnya. Ya, ini
kita indent, ini kita indent, terus jika kita ingin auto manual juga bisa, ini kita ganti ke auto ya. Ini kita indent, semua pekerjaan yang di bawahnya kita indent. Kita pilih subnya, kita indent, kita pilih, kita indent, kita pilih, kita masukkan. Oh, di sini ada durasi yang bergeser ya. Karena tadi spasi dari Excel itu ya. Nah, coba ini saya sesuaikan lagi dengan durasi ini ya. Ini mulai dari pondasi tapak, pekerjaan tanah benar, yang ini benar, lalu pekerjaan struktur. Oh, di sini pekerjaan strukturnya ini disederhanakan ya. Karena ini disederhanakan, jadi ini saya hapus sampai ke tangga beton. Ini klik kanan, delete. Kemudian pekerjaan struktur ini kita insert sebanyak 13 baris. Klik kanan, insert ya. Kemudian ini kita copy. Kita copy 2 kolom ini, lalu kita paste. Nah, nanti kalian tinggal ngopi yang duration task saja, biar ini pekerjaan dan durasinya sejajar ya. Nah, kemudian ini saya maximize. Oh, yang lain ini durasinya saya masukkan lagi. Nah, dari atap sini ini saya copy, saya paste. Di sini saya copy, saya paste. Seharusnya membuatnya kita tidak bisa langsung copy paste begini ya. Pasti kita melakukan penalaran durasi atau melakukan estimasi durasi pada masing-masing pekerjaan. Nah, karena ini sebuah latihan ya, tapi saya sudah jelaskan proses membuat durasinya, maka untuk mempercepat proses latihan saya minta kalian hanya tinggal menginputkan yang sudah saya estimasikan. Nanti akan ada momen di pertemuan lain, di Zoom atau di grup WhatsApp, jika misalkan kita ingin bahas tentang bagaimana menyusun yang lebih advance atau yang lebih lengkap ya. Nah, ini durasi sudah saya masukkan semua, ini saya maximize lagi. Kemudian ini saya masukkan ke sub pekerjaan. Saya masukkan. Ini tangga beton juga saya masukkan. Ini saya delete. Nah, seperti ini. Jika ada yang nanya apakah ini harus ada spasi, tidak harus. Ini juga boleh di delete. Tapi biar kelihatan rapi, kita enak bacanya, nggak apa-apa kita kasih spasi 1 baris. Nah, jika misalkan konteksnya Anda ingin lebih rapat, daftar pekerjaan banyak, nah, ini silakan dihilangkan saja.
Ini saya masukkan, ini saya masukkan, ini saya masukkan, ini saya masukkan. Nah, tadi kenapa pekerjaan struktur disederhanakan seperti ini? Ini supaya lebih mudah lagi. Karena yang tingkat advance di bawah struktur tadi masih ada pekerjaan lain ya. Nah, di bawah elemen struktur, misalkan pondasi tapak. Nah, ini beton dikerjakan terakhir, pembesian dulu dikerjakan, lalu backing dikerjakan kapan? Beton masuk setelah pembesian dan backing. Nah, ini bisa lebih panjang lagi schedule-nya. Tapi ini lebih disederhanakan. Ya, nanti kita bisa bahas yang lebih panjang jika ada kesempatan lain. Ini kita masukkan, kita indent, dan ini kita indent. Jangan lupa kita save agar progresnya tidak hilang ketika kita mau lanjut di lain waktu, atau jika terjadi mati listrik, shutdown secara tiba-tiba, atau komputer not responding, kita tidak kehilangan progres. Kita buka menu file, lalu save. Kita cari di sini. Nah, kita beri namanya latihan kursus online MS Project. Nah, kita klik save. Sehingga next kita hanya tinggal melanjutkan file ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita membuat work breakdown structure atau struktur hierarki pekerjaan ya. Ini kita bisa sembunyikan. Nah, kita bisa sembunyikan jika ingin menyederhanakan, tapi nanti ketika ingin membuat jadwal, kita juga harus munculkan semua karena kita butuh semua baris secara detail untuk dihubungkan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.